Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik oleh Lili Nurhasanatin SPD TK Setia Karya 02 Pasucen CGP Angkatan 9 Kabupaten Pati. Tujuan pembelajaran khusus. Di sini, calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Coaching hubungannya di sini dengan coachee adalah hubungan kemitraan yang setara. Hubungan yang memperdayakan coach, menginspirasi coachee untuk memberikan jawaban-jawaban sendiri atas permasalahannya. Optimalisasi jawaban coachee agar dapat diterapkan dalam aksi nyata sehingga potensi coachee berkembang. Prinsip coaching di sini ada kemitraan, percakapan kreatif, memaksimalkan potensi. Sedangkan kompetensi dasar bagi seorang coaching yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Di mana kehadiran penuh di sini adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Mendengarkan aktif. Di sini, seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coachee yaitu sebagai mitra bicara. Mengajukan pertanyaan yang berbobot, di mana pertanyaan yang diajukan dapat menggugah orang untuk berpikir, menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal baru, dan mengungkapkan emosi. Percakapan coaching dengan alur tirta. Ini adalah alur percakapan tirta. Yang pertama yaitu T, tujuan, menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan, di mana coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coachee dari sesi coaching ini. 2. Identifikasi, menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungkan fakta-fakta yang ada, seperti proses menggali semua hal yang terjadi pada diri coachee. 3 yaitu rencana aksi atau R, rencana aksi. Mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. Di sini coach membantu coachee dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rancangan. Yang terakhir yaitu T, tanggung jawab. Berkomitmen akan langkah selanjutnya, seperti komitmen coachee dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. 1. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Modul 2.3 yang saya pelajari tentang supervisi akademik, di mana bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching. Ada 3 prinsip yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Menggunakan alur tirta yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Meliputi 3 tahapan dalam supervisi akademik yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Yang pertama, khawatir, di mana muncul rasa khawatir karena takut tidak mampu memahami dan mengimplementasikan materi di modul 2.3. Penasaran, di mana setelah belajar di modul ini saya tertarik dan penasaran jika praktik akan seperti apa. Bahagia, di mana merasa senang karena dapat melakukan praktik coaching bersama calon guru penggerak dalam ruang kolaborasi pada tugas demonstrasi kontekstual. Optimis, di mana saya yakin dapat mengimplementasikannya di sekolah tempat saya mengajar. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Saya dapat berkolaborasi dengan rekan sesama calon guru penggerak
saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik dalam peran observer, coach, dan coachee. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Dalam mempelajari modul 2.3 coaching, supervisi akademik, menurut saya kompetensi mulai berkembang. Hal tersebut dilihat dari mampu mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta dengan rasa baik seperti coach, coachee, dan observer. Saat praktik proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari perasaan atau emosi, sehingga muncul kematangan berpikir, sehingga saya dapat aktif mendengarkan, hadir penuh, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. 2. Analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Di sini, memunculkan pertanyaan yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Pertanyaan pertama, bagaimana jika prinsip coaching dapat diterapkan oleh kepala sekolah dalam kegiatan supervisi akademik? Di sini, apabila prinsip coaching dapat diterapkan oleh kepala sekolah dalam kegiatan supervisi, maka tujuan kegiatan tersebut bukan sekedar untuk mengambil nilai, tetapi ada percakapan pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dalam proses belajar? Di sini, kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif agar dapat menggali informasi yang lebih dalam dari coachee, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, guru harus menjadi pemimpin pembelajaran yang mengalami murid secara menyeluruh, tidak hanya kognitif saja, namun tentang karakter dan sosial emosional murid, sehingga tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak baik tingkat sekolah maupun daerah. Supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin tahunan saja. Seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Pertama, melakukan sosialisasi secara menyeluruh pada komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna supervisi akademik. 2. Melakukan atau memberi contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses semua pihak. 3. Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Sebagai seorang guru, saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah. Namun, kegiatan rutin yang harus dilaksanakan. Namun, kegiatan ini hanya sebatas melakukan observasi di kelas saja, tanpa adanya kegiatan pra-observasi dan pasca-observasi. Sehingga tidak ada umpan balik saat supervisi akademik dilaksanakan. Lebih detailnya di sini hanya tentang nilai atau angka saja yang diterima guru. Penerapan di masa mendatang. Supervisi akademik harus dijadikan bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Pertama, pembelajaran berdiferensiasi murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Sama halnya dengan praktek coaching, harus memaksimalkan potensi coachee agar dapat menemukan solusi. Kedua, dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan agar membuat suasana menjadi lebih rileks. Saat melakukan coaching, seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar fokus dan terwujud kehadiran penuh saat coaching. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.